10 rumah rusak parah diterjang angin puting beliung. Guru di Nrekang tuntut tunjangan sertifikasi yang belum terbayar. Pemirsa, akibat kekeringan, warga Bontoa, Kabupaten Maros harap penampungan air segera difungsikan. Di Kabupaten Pindrang, tanam mangrove dilakukan untuk cegah abrasi pantai. Bersama saya Arsyil Asmar. Dan saya Gatri Gamayanti. Inilah Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya. Informatif dan terpercaya. Segmen berita utama saudara kita awali dari Kabupaten Goa, di mana 10 rumah di perumahan Desa Sokolia, Kecamatan Bonto Maranu, rusak parah setelah diterjang angin puting beliung. Inilah kondisi rumah warga di perumahan di Desa Songkolia, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, usai diterjang angin puting beliung. Semua atap seng rumah terangkat. Tak hanya itu, batu yang berada di atap rumahnya ikut jatuh dan merusak sejumlah perabotan rumah. Angin puting beliung tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah yang merusak 10 rumah warga di perumahan ini. Menurut salah seorang korban, saat kejadian terjadi hujan disertai angin kencang. Rusak? Ya, hancur. Hancur kayak. Terbang semua. Terbang semua. Ini gara-gara apa ini tadi? Yang Katanya kita ada angin puting beliung tadi. puting beliung di? Iya. Pada saat kejadian ada orang tidak di rumah? Oh, kebetulan saya kerja, ponakan saya juga kuliah jadi kosong. Oh, kosong ya? Iya. Sekitar jam berapa tadi Kalau kejadiannya? nggak salah sekitar jam 12:30 lah. Setengah satu. 1:30 lebih. Pada saat kejadian memang kencang angin ini, Iya, deras. kencang. Katanya tadi kayak Terputar ya? terputar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya ada satu korban mengalami luka akibat ditimpa reruntuhan batu. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Puluhan guru yang mengatasnamakan Aliansi Guru Masen Rempulu mendatangi kantor DPRD Nrekang menuntut hak tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Nrekang. Sejumlah guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kecewa dan kesal kepada pemerintah Kabupaten Nrekang lantaran gaji tunjangan sertifikasi mereka tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah daerah. Tunjangan tersebut tidak dibayarkan sejak triwulan kedua tahun anggaran 2024 yang terhitung sejak April hingga Juni. Menurut salah seorang perwakilan guru, Ahmad menyesalkan tindakan pemerintah daerah karena tidak membayarkan hak mereka sesuai yang ditentukan. Padahal menurutnya tunjangan tersebut merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah bukan dari APBD. Sangat berharap kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan suara kami ini mewakili Aliansi Guru Masen Rempulu segera terpanggil hatinya untuk membayar namanya sertifikasi guru. Pak, kecewa nggak? Sangat kecewa, pasti sangat kecewa. Dan bukan hanya saya, tetapi hampir seluruh guru, mulai dari TK sampai dengan SD, SMP, merasa kasihan ini. Kenapa pemerintah daerah tidak peduli dengan dana sertifikasi kami? Sementara itu, pihak dari Dinas Pendidikan mengaku anggaran tersebut sudah masuk ke kas daerah. Dinas Pendidikan juga sudah mengajukan permohonan pencairan ke BKAD sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja hingga saat ini hak guru tersebut belum juga terbayarkan. Ya, kalau Dinas Pendidikan ini menanggapi secara positif saja, karena memang wajar mereka pertanyakan sebagai haknya itu, maka sekali lagi bahwa Dinas Pendidikan sangat merespon positif. Nah, jadi maka bisa juga mereka tahu bahwa tanggung jawab sebagai Dinas Pendidikan ini adalah mengusulkan dari apa yang mereka tuntut. Ya, tapi kan persoalannya adalah uang yang mereka tuntut kan ada di keuangan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nrekang, Abdurrahman Sulkarnain mendesak pemerintah daerah agar segera membayarkan apa yang menjadi hak para guru.
Sesuai kesepakatan rapat kami bahwa kami diberikan batas waktu dan berkoordinasi untuk keuangan untuk membayar paling lambat Jumat mendatang ini. Nah, kalau misalnya Jumat mendatang pihak keuangan belum membayarkan juga melalui transfer ke rekeningnya, kami akan panggil di hari Senin mendatang. Ya, kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan pihak pemerintah kabupaten khususnya bagian keuangan sebagai yang berwenang membayarkan seluruh kewajiban-kewajiban atau hak-hak daripada ASN itu segera ditindaklanjuti. Meski pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pihak BKAD, namun DPRD dan guru bersepakat meminta pemerintah daerah melalui rekomendasi DPRD untuk segera melakukan pencairan paling lambat hari Jumat 18 Oktober 2024. Tim Liputan TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Goa nomor urut 1 Amir Uskara Irmawati Hairudin dan nomor urut 2 Husniah Talenrang Darmawangsa Muin beradu gagasan terkait regulasi pertambangan dalam debat tahap pertama. Dua paslon kepala daerah Goa nomor urut 1 Amir Uskara Irmawati Hairudin dan nomor urut 2 Husniah Talenrang Darmawangsa Muin menyampaikan gagasannya dalam 5 tahun pertama jika terpilih memimpin Goa. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa tersebut saling beradu gagasan terkait regulasi pertambangan dalam debat kandidat yang digelar KPU Kabupaten Goa. Di sesi awal pasangan calon bupati nomor urut 1 Amir Uskara Irmawati Hairudin diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan persoalan lingkungan hidup. Amir Uskara mengatakan kekayaan alam di Goa harus dikelola secara profesional dan setiap investor yang masuk mengolah sektor pertambangan wajib menyimpan sebagian modalnya kepada pemerintah daerah agar investor tidak lepas tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Yang pertama terkait dengan potensi tambang yang ada di Goa, tentu ini harus dikelola secara profesional. Profesional itu artinya siapapun yang masuk adalah mereka yang punya kompetensi untuk mengelola tambang. Nah, kalau kita lihat dari sumber-sumber daya alam yang sektor pertambangan ini, sampai saat ini sebagian besar belum diolah, belum dikelola, dan tentu itu menjadi sebuah potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Goa. Yang penting dilakukan sekarang ini kalau pemerintah daerah adalah bagaimana membuka ruang investasi itu bisa masuk, dan tentu dengan mempermudah investor untuk masuk. Untuk mempermudah investor untuk masuk adalah tentu dengan perizinan yang diberikan kemudahan-kemudahan. Itu dulu baru masuk. Kalau sudah masuk baru kita cerita apa yang harus dilakukan. Sementara itu pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa nomor urut 2 Husniah Talenrang Darmawangsa Muin menyampaikan isu lingkungan dan pertambangan di Goa merupakan kewenangan pusat. Namun regulasi pertambangan dapat ditata baik dan teratur di tingkat pemerintahan Kabupaten Goa. Masyarakat dan tokoh Kabupaten Goa yang insya Allah nanti ke depannya bisa melihat Kabupaten Goa jauh lebih maju harus memperhatikan hal-hal terkait mengenai regulasi. Regulasi bagaimana pertambangan di Kabupaten Goa ini bisa tertata dengan baik dan teratur sehingga bisa terhadap AMDAL, keamanan lingkungan, supaya pertambangan ini tidak semrawut. Kemudian kedua, tentunya kita sebagai pemerintah, insya Allah jika hati damai terpilih menjadi Bupati Kabupaten Goa, lebih melakukan pengawasan dan monitoring. Debat kandidat tahap kedua akan dilaksanakan 29 Oktober 2024 mendatang dengan tema meningkatkan layanan masyarakat berbasis kebutuhan daerah. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Sementara itu pemirsa, di KPU Kabupaten Jeneponto mulai menyortir sampul surat suara di gudang logistik KPU. (2.268) sampul surat suara telah disortir oleh KPU Jeneponto. Sampul yang disortir saat ini ada dua, yaitu sampul surat suara untuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Selama penyortiran berlangsung kurang lebih 4 jam,
Tidak ada sampul surat suara yang ditemukan rusak, melainkan hanya lecet. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Arsyad Bella mengatakan KPU Jeneponto telah menerima sejumlah logistik persiapan pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur. Setiap penyortiran logistik KPU Jeneponto selalu berkolaborasi dengan Bawaslu dan TNI Polri untuk menjaga keamanan logistik. Dari Jeneponto, Rakib melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang menyortir alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang untuk dipasang di sejumlah zona kampanye. Penyortiran APK pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang yang difasilitasi KPU Kabupaten Pindrang akan segera didistribusikan dan dipasang di sejumlah zona kampanye pada 109 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pindrang. Ketua KPU Kabupaten Pindrang Muhammad Ali Joding mengatakan, KPU Kabupaten Pindrang melakukan penyortiran APK 3 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang, yaitu nomor urut 1 Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir, nomor urut 2 Andi Irwan Hamid dan Sudirman Bungai, serta nomor urut 3 Usman Marham dan Adni Hastri Tewelo, berupa baliho dan spanduk. APK 3 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang terdiri nomor urut, foto, tanda gambar, gambar partai politik pengusung, nama, visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang. APK akan dipasang di 2 titik setiap daerah dan kelurahan di 12 kecamatan di Kabupaten Pindrang. Kita akan percepat lakukan distribusi, sementara kita lakukan penyortiran untuk alat peraga kampanye masing-masing calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pindrang. Ini secara merata kita akan distribusi 2 titik tiap desa kelurahan se-Kabupaten Pindrang. Ada 109 desa kelurahan, kita akan secara rata berikan 2 titik tiap desa kelurahan kepada masing-masing calon. Ini alat peraga yang kita fasilitasi, dibiayai, dipasang, dan pemeliharaannya oleh KPU Kabupaten Pindrang. Anggaran percetakan APK 3 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang menghabiskan anggaran hingga 500 juta rupiah sebagai sosialisasi pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pindrang kepada masyarakat. Asnandikala TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Gerakan pangan murah serentak di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan digelar dalam rangka Hari Jadi ke-355 Sulawesi Selatan. Gerakan pangan murah ini digelar selama 2 hari, 15 dan 16 Oktober 2024 di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan serentak dilakukan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-355 Sulawesi Selatan dan Hari Pangan Sedunia ke-44. Gerakan pangan murah ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, telur, bawang merah, bawang putih, dan berbagai kebutuhan lainnya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai lembaga dan instansi terkait lainnya. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ninu Triyanti Zudan, menyampaikan tim penggerak PKK selama ini telah berupaya dengan berbagai program yang dihadirkan untuk menjaga ketahanan pangan di level hulu. Seluruh kabupaten kota mendukung penuh kegiatan gerakan pangan murah ini karena memang kegiatan pangan murah ini sudah dilakukan secara masif, sudah secara berkesinambungan, tidak pada harian tertentu, tapi mereka sudah memprogramkan gerakan pangan murah ini. Sehingga ini hanya momentum saja untuk kita bersama-sama melihat, ngecek, dan sama-sama saling kita berkomunikasi. Tapi sesungguhnya mereka sudah merencanakan itu terus-menerus setiap bulan berapa kali. Sementara itu, PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI, menyampaikan dengan masifnya gerakan pangan murah yang dilakukan selama ini, menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan dari Badan Pangan Nasional. Peningkatan ketahanan pangan juga terus dilakukan dengan berbagai inovasi yang dilakukan, mulai dari gerakan pangan murah, lomba desa ketahanan pangan,
peraturan daerah cadangan pangan, dan berbagai inovasi lainnya. Kami bersyukur bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Gubernur direspon baik. Apa faktanya? GPN yang kita lakukan Oktober ini dari 52 kali, hanya 1 kali APBD kita. 51 itu supporting dari kabupaten kota. Ini menunjukkan bahwa kesadaran ini sudah terbangun sampai kepada level bawah. Dukungan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci inflasi Sulsel berada di bawah nasional. Erlangga Rokadi, BNI TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Sementara itu pemirsa, membiasakan makan tidak bersisa serta mencegah kebiasaan boros pangan merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan. Telah menjadi masalah global yang semakin mendesak. Setiap tahun, belasan miliar ton makanan terbuang sementara ratusan juta orang di seluruh dunia mengalami kelaparan. Program Stop Boros Pangan merupakan upaya penting untuk membudidayakan makan tidak bersisa ketika kebiasaan boros dan mubazir dilakukan di saat bersamaan, sementara masih banyak orang yang berkurangan pangan. Kampanye Stop Boros Pangan memberikan contoh kepada masyarakat dari perilaku saat membeli sesuai dengan keinginan, tetapi tidak membeli sesuai keinginan, namun karena kebutuhan pokok. Stop Boros Pangan terus dikampanyekan hingga saat ini agar masyarakat memahami budaya perilaku Stop Boros Pangan agar masyarakat secara luas dapat bersatu menyelamatkan bumi dan menjaga ketahanan pangan. Deslin melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Maros mencairkan biaya tak terduga sebesar 100 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan. Kabupaten Maros mengeluarkan anggaran dari biaya tak terduga atau BTT senilai 100 juta rupiah untuk penanganan dampak kekeringan di 9 kecamatan. Anggaran dicairkan setelah Maros berstatus tanggap darurat bencana kekeringan. Penggunaan dana BTT untuk penanganan kekeringan sebagai konsekuensi dari penetapan status tanggap darurat. Anggaran BTT ini bisa dianggarkan secara bertahap tergantung kondisi dan kebutuhan. Pemerintah juga sudah menyiapkan armada berupa mobil tangki air ke rumah warga yang terdampak. Penyaluran air bersih diprioritaskan ke wilayah kecamatan terparah. Untuk operasional atau penyuplaian airnya setiap harinya mulai besok itu ada 9 unit mobil tangki, ada 1 bantuan dari provinsi. Memang lokasi ini memang lokasi kekeringan juga ya Batu Ngeman? Iya, di Maros itu kita sudah membuat aturan bupati mengenai tanggap darurat karena kemarin itu cuma didapat 4 kecamatan yang mengalami kekeringan, ternyata ditinjau ulang menjadi 9 kecamatan sekarang ini, hingga dibuatkan aturan dan digelontorkan anggaran untuk menanggulangi bencana itu secepat mungkin. Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 4 Oktober lalu, setelah 9 kecamatan dengan perkiraan 7.000 KK mengalami kekeringan. Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Booster atau penampungan air menjadi tumpuan masyarakat di Kecamatan Bontoa untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Namun, hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya. Setelah resmi Bupati Petahana pada September lalu, booster atau penampung air senilai 4 miliar kini tak kunjung difungsikan. Dari pantauan, booster mengalami kebocoran dan didapati banyak sampah serta lumpur di dalam booster. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan mencari solusi. Diduga kebocoran terjadi karena booster yang belum kering sempurna. Kecamatan Bontoa merupakan salah satu kecamatan yang paling terdampak bencana kekeringan. Terlebih, pemenuhan air bersih ke Bontoa adalah program prioritas yang dijanjikan pemerintahan di masa Haidir Sam yang hingga kini tak kunjung terpenuhi.
Selamat yang tahun begini, sampai waktunya tahun begini, sampai diterusnya begini. Itu biasanya mulai bulan berapa, Bu? Mulai bulan berapa dia itu? Bulan 7. Bulan 7, Bu, dia sampai sekarang. Jadi biasanya warga dapat air bersih itu dari mana, Bu? Tidak. Ya, Beli airnya. Air apa namanya itu? air, Bu, dia. Itu harganya berapa sih, Bu, kalau beli? 161 tangki. Kalau per dorong 20.000. Ibu, tapi sudah tahu tidak sih, Bu, sudah ada booster atau penampungan air, Bu, yang baru diresmikan pemerintah kemarin, Bu? Belum. Belum tahu, Bu, ya? Jadi belum ada aksesnya ke sini, Bu, ya? Warga berharap ada solusi diberikan dari pemerintah sebab dengan pendapatan hidup yang berkurang menambah beban ekonomi masyarakat. Fahri Afari, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sinjai menggelar pelatihan serta simulasi penyelamatan kebakaran untuk kewaspadaan bencana. Lapas Sinjai bekerjasama dengan pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai dan warga binaan melakukan simulasi penyelamatan sebagai kesiapan rutan Sinjai dalam menghadapi potensi kebakaran yang bisa saja terjadi di area rutan. Kepala Rutan Sinjai Darmawansa mengatakan kegiatan ini bentuk tanggung jawab bersama terhadap keselamatan dan keamanan warga binaan, sarana dan prasarana maupun keluarga di rumah. Simulasi penyelamatan ini akan memberikan bekal keterampilan kepada petugas maupun warga binaan untuk bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat kebakaran. Dalam simulasi ini diperagakan cara memadamkan api, mengatasi jika terjadi kebocoran tabung gas, dan cara menggunakan alat pemadam api ringan. Bahwasanya kita sebagai petugas pemasyarakatan, kita sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar. Saya ulang kembali, kita ini memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan keamanan warga binaan, sesama petugas, ataupun dengan keluarga kita yang ada di rumah, dan sarana prasarana yang ada di kantor. Kemampuan petugas dalam menghadapi kondisi darurat menjadi prioritas kita, menjadi target utama kita, bagaimana meningkatkan kapasitas kita, bagaimana meningkatkan ilmu kita terkait dengan kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja. Selain simulasi penyelamatan kebakaran, kegiatan ini juga mencakup pemeriksaan instalasi listrik di seluruh area rutan Sinjai. Hal ini penting untuk mencegah potensi korsleting yang bisa memicu kebakaran. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pari, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah abrasi pantai meluas di pesisir pantai Kabupaten Pindrang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pindrang menanam mangrove di pesisir pantai. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pindrang menanam mangrove di pesisir pantai di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Pejabat Bupati Pindrang, Ahmadi Akil, mengatakan mangrove sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap abrasi pantai di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pindrang, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan pesisir pantai dan laut. Dengan mencegah terjadinya abrasi pantai yang terus meluas, diharapkan Kecamatan Duampanua sebagai salah satu daerah penghasil ikan laut dan udang dapat terus berkembang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana berbasis lingkungan akan terus dilakukan dengan melibatkan semua kalangan masyarakat Kabupaten Pindrang. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra dengan Sandi Pallawa 2024, Satlantas Polres Parepare membagi-bagikan sabuk bonceng anak di bawah umur kepada pengendara roda 2 yang sedang membawa anak saat berkendara. Kepada pengendara roda 2 yang sedang membawa anak tanpa menggunakan pengamanan keselamatan. Tak hanya sabuk bonceng anak, polisi lalu lintas ini juga membagikan helm berukuran anak-anak demi keselamatan dalam berkendara. Selain membagikan sabuk dan helm secara gratis, petugas Satlantas Polres Parepare juga membagikan brosur berisi informasi tentang tertib berlalu lintas, bertujuan untuk mengedukasi pengendara baik roda 2 maupun roda 4.
Operasi Zebra ini dilaksanakan hingga 27 Oktober 2024. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, operasi Zebra telah digelar sejak tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Untuk mengetahui pelaksanaannya di wilayah Sulawesi Selatan, berikut kita simak dialog singkat Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Karsiman SIKMM bersama reporter TVRI Sulsel Ayu Amalia. Pemirsa, ketertiban dan juga keselamatan di jalan raya menjadi fokus utama dari pihak kepolisian menjelang akhir tahun 2024 ini dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh dalam berlalu lintas. Pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan atau menggelar Operasi Zebra 2024 di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas seperti apakah pelaksanaan dalam Operasi Zebra 2024 ini di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Karsiman SIKMM selaku Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya nih, Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Pak, terkait dengan tema kedatangan kami ke sini, memang seperti apa tujuan utama dari pelaksanaan Operasi Zebra 2024 ini menjelang akhir tahun ini, Bapak? Baik, terima kasih untuk Operasi Zebra 2024 khususnya di wilayah Sulsel ini akan dimulai kemarin tanggal 14 Oktober sampai nanti berakhir tanggal 27 Oktober. Sasaran yang menjadi prioritas yaitu para pengendara motor di jalan raya, khususnya untuk masyarakat pengguna jalan yang nggak pakai helm, kemudian boncengan lebih dari 2, kemudian safety belt nggak dipasang, kemudian melawan arus, ya, yang pelanggaran yang berpotensi celaka kita jadikan prioritas untuk operasi ini. Memang tujuannya seperti apa, Bapak, menggelar Operasi Zebra ini khususnya bagi pengendara dan juga bagi masyarakat sendiri? Ya, yang jelas tujuan kami menggelar operasi ini adalah dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan ketertiban lalu lintas khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, supaya masyarakatnya aman, tidak terlibat kecelakaan dan bisa selamat sampai tujuan. Tentu untuk suksesnya Operasi Zebra 2024 ini dibutuhkan kesiapan personil. Memang ada berapa jumlah personil yang sudah diturunkan di wilayah kita, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan seperti apa membekali mereka dalam pelaksanaan Operasi Zebra ini, Bapak? Untuk personil sendiri, kami dari Ditlantas, dari Polda Ditlantas, jadi ada sekitar 114 personil, kemudian di Polres-Polres, 24 Polres jajaran, terhitung semuanya 1.461 personil. Sehingga total ada 1.575 personil yang dilibatkan untuk operasi Zebra ini. Kelengkapan yang diberikan kepada mereka, Bapak, dalam operasi ini seperti apa? Yang jelas untuk kelengkapan secara teknis, mereka dibekali dengan ilmu, karena kemarin kita laksanakan lat praop, supaya mereka dalam pelaksanaan tugas itu tahu apa yang dilakukan, kemudian CP-CP-nya juga mereka tahu, kemudian peralatan secara teknik lapangan, jelas ada kendaraan yang kita siapkan, kemudian perangkat-perangkat etle, baik itu yang statis maupun yang mobile. Bapak mengingat provinsi kita ini termasuk provinsi yang besar dan juga luas, ada 24 kabupaten kota. Memang di antara 24 kabupaten kota kita ini, apakah ada daerah-daerah yang difokuskan untuk selama pelaksanaan Operasi Zebra ini, termasuk di Kota Makassar sendiri, Bapak? Baik, jadi untuk daerah yang menjadi prioritas yang pertama adalah Makassar. Karena selain memang kota besar dan kota provinsi, di sini juga lalu lintasnya sangat padat dan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya untuk masalah kecepatan. Kecepatan, kemudian knalpot yang tidak sesuai dengan spek dan helm, itu yang mendominasi selama ini. Kemudian di wilayah lain, di kabupaten-kabupaten lain gitu, kita menertibkan kendaraan-kendaraan besar yang sering parkir di badan jalan, yang selama ini bisa sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu yang diprioritas kami. Bapak, bagi pelanggar yang ditemukan di lokasi sendiri, memang seperti apa tindakan yang diberikan kepada mereka? Apalagi saat ini memang tengah diberlakukannya sidang atau tilang elektronik sendiri, Bapak?
Yang jelas etle ini bekerja 24 jam. Apapun pelanggaran yang terjadi di jalan raya itu bisa tercapture oleh etle. Nah, untuk yang pelanggaran yang tidak termonitor oleh etle, kita lakukan dengan penindakan tilang manual. Tapi kita lebih mendahulukan teguran, edukasi kepada masyarakat sebelum kita tilang. Khususnya bagi masyarakat yang pelanggar yang berpotensi laka, kita berikan tilang. Terima kasih. Memang secara garis besar memang seperti apa tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Bapak? Tingkat kepatuhan di masyarakat Sulsel ini tahun ke tahun makin bagus. Ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan dari anggota kepolisian untuk penertiban, baik sifatnya rutin maupun sifatnya operasi seperti ini, itu sedikit banyak merubah pola dan merubah budaya masyarakat, khususnya di jalan raya. Sekarang ini sudah lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bapak, memang seperti apa, ada pesan kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi Zebra ini, dan juga mungkin dipesankan kepada masyarakat agar bukan hanya selama operasi Zebra saja untuk melengkapi peraturan yang ada di lalu lintas sendiri, Bapak? Baik, untuk masyarakat Sulsel dan khususnya untuk pengguna jalan raya, untuk hati-hati dalam berkendara, lengkapi kelengkapan perorangan seperti helm, seat belt kalau dengan mobil, kemudian kelengkapan kendaraan bermotor, ya utamanya kelengkapan motornya, cek remnya, spionnya, kemudian kelengkapan lain, administrasi SIM, STNK agar dibawa supaya rekan-rekan di jalan raya tidak terhambat dan tidak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentu saja ini menjadi fokus utama adalah keselamatan selama berlalu lintas untuk masyarakat, Bapak, ya? Betul, jadi semua yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ini dalam rangka tujuannya adalah menyelamatkan nyawa. Ya, kita melakukan edukasi, rekayasa, kemudian penegakan hukum dalam bentuk tilang, tujuannya supaya masyarakat selamat. Kalau kita tidak ada upaya, tidak ada hal-hal yang kita lakukan, ya kita sebagai lalu lintas merasa bersalah, merasa berdosa kalau ada masyarakat kecelakaan, apalagi sampai meninggal dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya, dan pemirsa, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kombes Pol Karsiman SIKMM selaku Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Kombes Pol Karsiman tadi, bahwa operasi Zebra ini akan berlangsung selama 2 pekan, yakni mulai tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober. Jangan lupa untuk selalu melengkapi dokumen-dokumen perjalanan Anda, dan juga selalu utamakan keselamatan untuk keselamatan kita semua. Demikian Ayu Jasmine dan Bobi Mustamin melaporkan. Saudara, untuk mengasah minat dan bakat anak, komunitas wanita Toraja berdoa bangkit mengadakan lomba nyanyi lagu rohani untuk kalangan anak usia 7 hingga 11 tahun. Anak-anak dari berbagai dominasi gereja di Toraja Utara dan Tanah Toraja mengaku senang bisa berlomba sekaligus memuji nama Tuhan melalui perlombaan. Selain sebagai ajang mengasah minat dan bakat anak dalam bernyanyi, lomba ini dapat meningkatkan kecintaan anak terhadap lagu-lagu rohani, sehingga anak dapat lebih belajar makna kasih Tuhan serta terus memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang dilantunkan. Dr. Esther, Ketua Wanita Toraja, menyampaikan peran perempuan sebagai ibu sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, tidak hanya secara fisik namun juga secara spiritual rohani. Maka kami dari Wanita Toraja bangkit berdoa, membangkitkan semangat perempuan untuk tetap berada pada koridornya sebagai ibu dan sebagai penanggung jawab bagi perkembangan psikologis anak, dan juga kemampuan praktisi daripada anak kecil maupun anak-anak yang punya berbakat. Memberikan ruang kepada anak-anak mengembangkan bakat dan kemampuan khususnya di dalam menyanyi, karena kami lebih mengutamakan bakat kemampuan di pujian dan penyembahan. Komunitas perempuan yang diisi oleh para ibu-ibu dari dominasi gereja di Toraja ini akan terus mengadakan kegiatan positif lainnya, sehingga peran perempuan sebagai tiang doa dalam rumah tangga akan semakin nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Dewinda Christine,
TVRI Sulawesi Selatan. Lebih dari 11.000 peserta akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat ini. Peserta akan berkompetisi untuk mengisi lebih dari 1.200 formasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini masih menunggu jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Kota Ambon tahun 2024 dari BKN. Meski begitu, dari hasil seleksi pengadministrasian telah terdata lebih dari 11.000 peserta yang akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil Kota Ambon tahun 2024 dalam waktu dekat ini. Para peserta ini akan berkompetisi mengisi lebih dari 1.200 formasi yang ditetapkan pemerintah Kota Ambon. Di semua daerah itu ada penjadwalannya, baik dari provinsi maupun kabupaten kota itu ada penjadwalannya. Karena menggunakan computer assessment test, ya, jadi tidak bisa satu kaligus serentak massal gitu kan, bisa. Itu nanti diatur masuk di dalam komputer masing-masing. Kota Ambon 1.200 lebih formasinya, tapi soal tembusnya belum tahu. Meski masih menunggu jadwal pelaksanaan tes, namun BKD Kota Ambon akan melaksanakan seleksi CPNS yang berlokasi di Universitas Patimura Ambon. Novita Bonara, Samsudin Sanduan melaporkan. Saudara, melalui ide kreatif limbah yang biasanya menjadi permasalahan bagi lingkungan, dapat diolah menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Berikut adalah pengolahan limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah di SLB ABCD Muhammadiyah Palu. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun rumah tangga. Pada umumnya, limbah adalah sampah yang sering menjadi permasalahan karena dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Limbah dapat berupa sampah padat dan juga sampah cair. Melalui inovasi dan ide kreatif, sampah dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan juga bernilai seni yang menarik. Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah ABCD Palu adalah salah satu sekolah yang dengan tekun mengajarkan pemanfaatan limbah yang ada di sekitarnya menjadi barang yang lebih berguna kepada para siswanya. Berbagai kerajinan tangan yang menggunakan barang bekas diajarkan seperti membuat keset, yang bahan bakunya didapat dari sisa kain tukang jahit pakaian yang berada di sekitar sekolah. Selain itu juga ada kerajinan kria dari limbah kayu, tukang mebel yang tak kalah pentingnya yaitu membuat kerajinan tangan yang terbuat dari botol air minum kemasan yang biasanya dibuang begitu saja di berbagai tempat. Mengambil keterampilan dengan bahan limbah karena yang pertama seperti geria kayu yang sudah kita laksanakan dan ikut lomba, dapat juara 1 tingkat provinsi. Alhamdulillah. Mengapa? Karena ada sisa-sisa kayu kita manfaatkan untuk keterampilan anak-anak. Selain itu ada juga pembuatan keset, terus angkat-angkat belanga itu karena sisa atau percah-percah dari kain itu kita manfaatkan untuk anak-anak kita. Melatih anak disabilitas memanfaatkan limbah adalah proses pembiasaan agar anak-anak terbiasa memanfaatkan limbah yang ada di sekitarnya. Selain itu, mengajarkan keterampilan hidup menjadi sangat penting agar nantinya anak ini mampu hidup mandiri. Hamsina, koordinator keterampilan di SLB ABCD Muhammadiyah Kota Palu mengatakan, penyandang disabilitas memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga jenis keterampilan memanfaatkan limbah juga harus bervariasi. Tinggal bagaimana guru memberikan bimbingan agar anak-anak tertarik dengan apa yang diajarkan. Selalu memberikan semangat dan edukasi agar anak-anak tertarik dengan apa yang ada di sekitarnya untuk mereka mau mengerjakan mengerjakan keterampilan dengan serius, dengan tidak memisah-misahkan ketunaannya. Mereka digabung agar mereka bersemangat untuk mengerjakannya, tidak dipisah-pisahkan ruangannya.
Sementara itu Siti Hafsah, salah satu orang tua siswa SLB ABCD Muhammadiyah Palu memberikan apresiasi kepada pihak sekolah karena keterampilan yang diajarkan di sekolah dapat merubah tumbuh kembang anak. Sesuatu yang tidak pernah difikirkan bisa, ini merupakan hal yang luar biasa. Terima kasih sekali sama guru-guru di sini mau mengajarkan arti kemandiriannya dia sendiri atau bergaul kan, tentang pergaulan segala macam sekolah di sini. Mereka saling merangkul sesama. Maksudnya tidak ada yang namanya bully begitu kan. Mereka sesama saling menyayangi, baru saling tegur. Kalau misalnya ada salah, tegur gitu kan. Saling ditegur gitu. Jadi sesamanya memang luar biasa. Saya bilang luar biasa sekali. Melalui ide kreatif, limbah dari proses industri maupun limbah rumah tangga didaur ulang menjadi suatu barang yang berguna, sehingga dapat mengurangi polusi menuju era zero karbon sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Made Tega, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Mamberamo Tengah, PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Felix Fernando Wanggai beserta rombongan beranjak dari Kobakma, ibu kota Mamberamo Tengah, menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya melalui jalur darat. Didampingi istri yang juga ketua PKK, Herwin Wanggai, PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai mengendarai sendiri kendaraan dinasnya menyusuri perjalanan 92 km. Bertolak dari Kobakma pukul 16.30 dan tiba di Wamena pukul 20.30 waktu Indonesia Timur menjadi pengalaman berharga melihat langsung kondisi jalan sambil menyapa masyarakat di sepanjang ruas jalan Kobakma Wamena. Sekaligus melihat secara langsung kondisi jalan dan jembatan, ruas yang merupakan jalan utama untuk menghubungkan Provinsi Papua Pegunungan yang perlu ditingkatkan. Di Kandas ini naik di Kobakma naik ke Ilubuaya. Ada mana Ilubuaya? Kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah. Kali ini terjadi di Desa Salodik, Kecamatan Luwu Utara. Penyebab kebakaran hutan dan lahan tersebut diduga karena cuaca ekstrim serta adanya aktivitas pembersihan lahan yang dilakukan warga di lokasi tersebut. Tim Gabungan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla berhasil memadamkan api yang melanda kebun cengkeh milik warga Desa Salodik, Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Bangkai. Kebakaran hutan tersebut dilaporkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara menurut warga, kebakaran sudah terjadi sejak jam 1 siang. Sesuai rilis dari BMKG, tingginya suhu panas memasuki musim pancaroba, juga musim penghujan disinyalir menyebabkan terjadinya karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkai. Penyebab lain juga akibat lalainya warga yang melakukan pembersihan lahan kebun dengan melakukan pembakaran tanpa memperhatikan sikon cuaca. Adanya tiupan angin juga mempercepat api membesar dan meluas. Merespon laporan tersebut dan bersama-sama Dinas Pemadam Kebakaran serta masyarakat, pihak BPBD dibantu aparat kepolisian berhasil memadamkan api yang membakar sekitar 100 pohon cengkeh dan pinus dengan luas diperkirakan 1 hektar. Pasca kejadian ini, pihak BPBD Bangkai menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan, serta bijak dalam membuang puntung rokok dan tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Dari Luk Bangkai, Nendra Prasetya, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. 2 jenazah korban meninggal dunia kecelakaan speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara akhirnya berhasil dievakuasi ke Ternate menggunakan kapal Basarnas. Jenazah Ketua DPW Partai P3 Maluku Utara, Mubin Al-Wahid dan Husaidin Ode Muisi akhirnya tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Selasa dini hari pukul 00:23 waktu Indonesia Timur. Kedua jenazah itu dievakuasi dengan bantuan kapal nasional Pandu Dewanata milik Basarnas Ternate. Setelah speedboat yang membawa korban
Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan guna bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Ripka Haluk, penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya karena bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Ripka Haluk mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk melaksanakan tugas. Dalam pertemuan ini, Ripka Haluk juga sangat mengapresiasi Prabowo Subianto yang telah mengambil langkah awal untuk melakukan pertemuan dengan petinggi-petinggi negara. Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo pada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah. Tapi tadi ada diskusi soal yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa, Bu? Di dalam ada PR khusus nggak nantinya? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk ini pertama. Belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami. Awalnya gimana Bu bisa terpilih Ibu pada akhirnya? Saya belum tahu. kami juga dihubungi Dihubungi jam berapa Bu tadi Bu? Jam sama mayor tadi jam 2 lah. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ripka Haluk atas kesediaannya membantu dalam kabinet. John Magai melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita dalam edisi Sulawesi Selatan hari ini. Tetap saksikan Sulawesi Selatan hari ini setiap hari hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Informatif dan terpercaya. Sampai jumpa.